Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balamnya hinggap di batu manikam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Sudah makan Bapak Ibu? Nah, tak serentak, ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Yang belum ini kabarnya sudah datang ke Tanah Lapang jam 5 sore tadi. Betul? 6, 7, 8, 9 berarti sudah 3 jam mendapat pahala jihad fisabilillah. Bukan kata saya. Kalau saya yang bicara, ada yang percaya, ada yang percaya, ada yang bilang betul, ada juga yang tak percaya. Betul? Betul pula katanya. Yang bilang begini Nabi Muhammad sallallahu alaihi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka sejak langkah kakinya pertama, ayunan tangannya, detak jantungnya, hembusan nafasnya, lintasan pikirannya, bisikan telinganya, kedipan matanya bernilai jihad fisabilillah, sama macam saudara kita yang berjuang di Palestina insyaallah. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumah. Makanya nanti selesai acara ini langsung pulangnya pula kalian mampir ke warung kopi. Acara selesai jam 10. Tiba-tiba istrinya nelpon jam 2, abang di mana? Jihad. Itu bukan jihad, jahat itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momen kita malam ini Maulid Nabi sudah lewat. Isra Mi'raj belum datang. Menyambut Ramadan masih lama. Maka akhirnya dapatlah tema oleh panitia muhasabah akhir tahun. Bagaimana amal-amal kita selama 2023? Apakah kita ini lebih baik? Insya Allah tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa syaratnya supaya amal kita itu lebih baik? Maka syaratnya ada 5. Bisa diingat? Apa pula bisa belum aku sampaikan? Yang pertama, supaya amal kita ke depan ini lebih baik daripada yang lalu, sering-sering silaturahim. Makanya malam ini saya datang kemari ini niatnya silaturahim. Siapa yang datang kemari dengan niat silaturahim, pulang panjang umur, murah rezeki insyaallah. Bukan kata saya. Kalau kata saya ada yang percaya, ada yang tidak. Betul? Betul juga katanya mau. Yang ngomong begini ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang tak percaya berarti Abu Jahal, Abu Lahab. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Akhirnya dengan acara malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Pak Kades, masih muda, ganteng pula, sudah 2 periode, pura-pura grogi dia, padahal dia orangnya pede sekali. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, mana sambutannya? Bilanglah mantap gitulah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa beli bulu kukus. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah disambut mobil masih berbungkus. Bayangkan, lama saya keliling-keliling dari Sabang sampai Papua kemana-mana, baru di desa Kota Bangun. Di Kota Bangun ini disambul pakai mobil, masuk saya ke dalam plastik lagi semua. Luar biasa. Begitulah rupanya harga sawit itu naik. Mudah-mudahan tidak diiringi harga pupuk. Itulah sambutan yang luar biasa.
Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan lagi di masa akan datang. Yang punya sawit 2 kapling bertambah lagi makin banyak insya Allah. Yang punya mobil bertambah lagi makin banyak insya Allah. Jangan khawatir, sampai situ aja. Tengok ibu-ibu udah ada agak-agak pucat, tengok. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau tidak dibuat acara malam ini, tak jumpa kita dengan Bapak Repol, Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Kenal Bapak Ibu dengan Pak Repol? Tidak. Beliau satu angkatan sama saya, kuliah di IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru tahun 1996. Jadi banyak orang bilang, kenapa lah Ustaz Somad itu susah kali kami cari, sudah 2 tahun kami undang nggak bisa datang. Salah signal. Jadi yang membawa saya malam ini adalah Bapak Repol, sahabat saya. Diajaknya saya, Ustadz, ayo kita pergi ke mana? Saya bilang adalah sesuatu tempat yang amazing. Pas saya tengok, selalu saya lewat di sini. Dari mana Ustaz tahu? Saya tengok pokok sawit banyak. Memanglah di Riau di mana-mana banyak jalan pokok sawit. Bukan masalah pokok sawitnya. Ada masjid megah besar. Ini selalu saya lewat sini saya ingat. Hebat kali masjid ini. Kalau tidak salah sudah 2-3 kali saya masuk ke dalam. Hanya singgah saja, betul? Saya pun sudah lama mau singgah kemari. Dalam pikiran saya, kapanlah aku bisa tausiah di masjid yang besar ini? Rupanya aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Pak Repol mempertemukan kita. Jawabannya so sweet. Kebetulan Pak Repol ini punya kawan juga, punya sahabat, kawan baik. Kawan beliau, kawan saya juga. Itulah dia Pak Edwin, anggota DPD, wakil senator orang Riau. Se-Riau ini 6,7 juta penduduk Riau, cuma 4 orang yang terpilih. Beliau salah satunya. Jadi rupanya saling kait mengait. Saya sahabat Pak Repol, sedangkan Pak Repol sahabat Pak Edwin. Saya pun berkenal baik pula. Akhirnya tersambung silaturahim. Rupanya dengan Pak Kades pun kami rupanya asal muasal dekat juga kampung kami. Lalu begitu juga kalau telusur-telusuri ke atas, kita ini rupanya semuanya keluarga, sama-sama keturunan Nabi Adam. Mohon maaf, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Jangan tersinggung ya. Ada di sini yang bukan keturunan Nabi Adam? Kalau ada nggak apa-apa angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Kasar kali Ustaz Somad. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu Charles Darwin. Karena dia tidak percaya pada agama. Kata dia tidak ada itu Nabi Adam. Yang ada itu adalah manusia ini seperti belatung di tong sampah. Tiba-tiba malam ini kita buang kepala ikan, besok pagi muncul belatung, ulat. Begitulah manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada angin, tidak hujan, tiba-tiba muncul manusia. Sedangkan kita diajarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di atas muka bumi ini sebagai pemimpin, dan nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Makanya sifat kita ini semuanya seperti sifat tanah, yang rendah hati, yang tawadhu, yang suka menyambung silaturahim, yang menghormati orang, memuliakan orang. Saya di apa nama desa tadi? Kota Bangun ini, saya merasa betul-betul dihormati dan dimuliakan. Padahal waktu yang disiapkan hanya 3 hari, tapi sempat mereka menanam bunga-bunga yang cantik luar biasa. Cuma 3 hari waktu yang disediakan. Siap Kota Bangun, Ustaz Somad mau datang. Pak Kades tanpa berpikir-pikir, siap kata dia. Masyarakat langsung kumpul. Di tempat lain orang khawatir, nanti kalau Ustaz Somad datang orang ramai apa tidak. Tapi di Kota Bangun penuh, sampai tak nampak saya tahu ujungnya di mana. Karena gelap. Itu kandang ayam atau apa? Itu tempat main futsal Pak Ustaz. Saudara, main poli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hatinya terbuka untuk menyambung silaturahim,
maka semua disiapkan. Begitu datang tadi langsung disambut. Saya biasanya di mana-mana disambut dengan tola al-badru alaina, disambut dengan marhaban, disambut dengan ya nural aini. Tapi di Kota Bangun disambut dengan gulai bau. Luar biasa. Tak usah aku ceritakan rasanya, karena aku tak makan itu pula tadi. Masa udah dimasakkan Ustaz tak makan? Saya makan sop daging. Jadi tak saya makan ikan, takut saya belaga di dalam. Saya makan sop daging. Kata Pak, tak usah lagi kita cerita makanan ya, nanti menetes air liur. Karena kita banyak yang belum makan. Untuk apa Ustaz ceritakan cerita Ustaz disambut makanan? Saya mau mengasih tahu ke seluruh panitia yang mengundang Ustaz Somad dimanapun berada, sambutlah ustaz-ustaz Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, acara haul, acara maulidan, acara sholawatan, acara tahlilan. Sambutlah, makan dulu baru tausiah. Itulah maka menggelegar suara saya. Karena di tempat lain habis acara baru makan. Akhirnya Ustadz itu ceramah. Saya ceramahnya bisa juga slow, bukan tak bisa. Jamaah sekalian, marilah kita ingat mati. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustaz Somad di Kota Bangun itu tadi malam semangat betul? Iyalah, udah masuk mulai bau kata mereka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamu. Ustaz Somad tamu kami, Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana kalau saya menyampaikan tausiah, itu biasanya masuknya dari belakang pentas, takut dikerumuni manusia. Di sini tidak, dibuat jalan membelah lautan merah. Dari depan saya lewat. Saya tadi sempat ragu nih, gimana melewati manusia macam semut ini. Dikawal banser 100 orang, 50 kiri, 50 kanan. Ada Bapak Babinsa, ada Bapak Babin Kamtipmas. Akhirnya selamat sampai ke atas. Yang kupikirkan sekarang slopku ini entah di mana. Ustaznya lah khawatir. Selamat Pak Ustaz. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka kita ini mesti sering-sering menyambung tali silaturahim. Selama saya jadi kepala desa 2 periode Pak Ustaz Somad, belum ada warga saya yang mengadukan sesama warga ke kantor polisi. Allahu Akbar. Ini ciri masyarakat yang gemar bersilaturahim. Kalau sudah ada di antara warga, sesama warga melaporkan ke kantor polisi, bahkan dibisikkannya pula, aku siap bayar berapapun, tangkap dia Pak. Itu menandakan kiamat sudah terjadi. Betul Bapak Ibu? Apa pula kiamat terjadi? Dunia masih tegak berdiri, tapi isinya sudah hancur berantakan. Jangan heran kenapa masyarakat Kota Bangun bisa berkumpul hanya dalam 3 hari menyiapkan pentas. Itu karena semangat silaturahim. Silatu artinya menempelkan, silatu artinya merapatkan, silatu artinya menghubungkan, silatu artinya mengikatkan. Yang jauh dirapatkan, yang dekat diikatkan, yang retak direkat kembali, yang putus disambung kembali. Itu arti silatu. Sedangkan rahim, mohon maaf, beribu maaf ibu-ibu saya kalau cakap saya ini kurang sopan, tidak sesuai tata krama. Rahim artinya tempat janin dalam perut perempuan. Jadi silaturahim artinya menempelkan rahim. Saya masuk ke rahim mak saya, bapak masuk ke rahim mak bapak, ibu-ibu masuk dalam rahim. Walaupun namanya bayi tabung, itu bukan di dalam tabung gas, tetap juga di dalam rahim. Cuman prosesnya melalui tabung. Tak usah aku ceritakan, karena aku pun tak paham juga. Dokter SPOG yang paham itu. SPOG namanya spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Nama aja istilah bayi tabung, tapi tetap masuk ke dalam rahim. Rahim itu diambil dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Ya salam ya mu'min, ya muhaimin, ya aziz. Sehebat-hebatnya laki-laki, jenderal, gagah perkasa, kepala desa, ustadz, tapi tidak ada di badannya ini satu benda yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan yang katanya lemah, yang katanya tak ada kekuasaan, tapi dia punya satu di badannya, makhluk yang diciptakan dari rahim. Ana Rahman, kata Allah, aku ini Rahman. Ketika kita baca Quran, Asmaul Husna yang pertama kali adalah Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Ana Rahman, aku Maha Penyayang. Syaqaqtur rahim min ismi, aku ciptakan rahim dari namaku. Rahim diambil dari namaku, kata Allah. Sebagaimana sayangnya Allah, begitulah sayangnya rahim menjaga janin bayi di dalam perut perempuan. Saya nih waktu kecil dulu berpikir, kenapa lah anak dalam perut itu bisa tak bercampur sama sambal belacan? Nah kalau ibu punya anak, anaknya nanya-nanya terus, itu berarti anak itu berpikir. Kalau ibu punya anak, anaknya diam aja, itu kekenyangan. Soalnya itu masuk yang berpikir. Di bawah emak saya menjenguk, ada tetangga baru melahirkan. Saya tanya, dari mana datang anak ini? Kata mak saya, dijawabnya, dari ibu ini. Ibu itu maksudnya ibu bidan. Dalam kepala saya nggak mungkin bidan ini kemana-mana bawa anak kecil, nggak masuk akal. Tapi untuk melawan kita belum bisa. Nah, begitu juga saya berpikir, kenapa anak itu tak bercampur sama ikan teri, sama sayur gulai jengkol di dalam. Setelah besar baru tahu, rupanya lain lambung, lain usus, ada satu tempat khusus kecil bernama rahim. Itulah yang sampai sekarang belum bisa dibuat oleh dokter terhebat Amerika, Jepang, Korea. Kalau merubah bentuk buka sama kaki, tak usah jauh-jauh, di Thailand bisa. Namanya lady boy, muka lady, kaki boy. Bisa Bapak Ibu. Saya pernah di Bukit Tinggi bertamu ke rumah orang, makan jeruk. Ustadz jangan spelling, lihat jeruk ini Ustadz, memang kulitnya hijau, memang kecil, coba Ustadz buka. Begitu saya buka, saya makan, manis sekali. Ini Pak Ustadz jeruk dari Bangkok, Thailand. Mereka tuh bisa membuat macam-macam Pak Ustadz, sampai jeruk ini tak berbiji lagi Pak Ustadz, semangka tapi lama-lama saya betul juga. Di Thailand jangankan jeruk sama semangka, orang pun pulang bisa tak berbiji dibuat. Bukan hebatnya itu Bapak Ibu. Ini kalau sampai diterjemahkan ke bahasa Inggris ceramah saya ini, alamat tak bisa masuk Thailand. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, so hebat-hebatnya, canggihnya dokter-dokter Eropa belum bisa menciptakan rahim. Merubah kelamin bisa, tak tahu tak macam mana bentuknya. Tapi untuk membuat rahim belum bisa. Makanya kalau ada perempuan tiba-tiba diponis sama dokter kandungan, ibu, itu di dalam rahimnya ada kista. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Gara-gara suka makan sepat saji, gara-gara suka makan pengawet, gara-gara suka makan penyedap rasa, bahan kimia, akhirnya menggumpal sebesar uang logam. Itu kista di dalam semakin besar. Cara membuangnya adalah dibuang, rahimnya ikut sekalian. Mendengar rahim akan dibuang, meleleh air mata si ibu. Istrinya menangis, suaminya pula senyum. Ibu ini bertanya, kenapa dia senyum? Man, nggak enak, aku jawab, tanya aja lah sendiri sama orang. Kenapa dia senyum? Bapaknya dan senyum Pak, di sini aman, balik nanti ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna silaturahim, rahim, tempat janin dalam perut perempuan. Apa maknanya? Saya, bapak, ibu, bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, adik-adik Hadra, ibu-ibu Marawis, semuanya. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang ada jabatan-jabatan aja. Mentang-mentang kami ini rakyat jelata nggak ada disapanya. Oke, saya sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin musliman, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya, bapak, ibu, semuanya keluar dari rahim. Mohon maaf, yang keluar dari telur ayam enggak ada. Yang keluar dari pabrik
Enggak ada. Kita ini adalah keturunan Nabi Adam, dikandung oleh Hawa, lalu masuk ke rahim ibu kita, dan kita keluar sebagai manusia. Kalau diambil pisau sobek, kulitmu masih berdarah, kau masih manusia. Tapi kalau besok pagi kau buka, sobek, keluar kabel, berarti kau sudah jadi Robocop. Kalau besok pagi kau buka, tulang-tulangmu ternyata besi semua, berarti kau sudah berubah menjadi Transformer. Kita ini masih manusia biasa, yang masih terluka, yang masih kecewa, yang masih sakit hati, yang masih mengantuk. Loh, kok usah tiba-tiba ingat ngantuk? Saya dari pas duduk tuh ngantuk kali mata saya. Minta ampun. Saya tengok Pak Kadis tuh bercabang dua, saking ngantuk. Untunglah disediakan kacang. Baru saya tahu manfaat kacang itu. Rupanya untuk menghilangkan ngantuk. Maka bapak-bapak nanti kalau pas lagi nyetir ngantuk, makanlah kacang. Kalau bisa ngupas kulitnya sekalian di situ. Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Lalu apa maknanya Pak Ustaz? Maknanya adalah kebetulan ibu masuk ke rahimnya orang Jawa. Akhirnya ibu pun bahasa pripun kabare api. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Sugih. Waras. Kebetulan bapak masuk ke dalam rahim orang Batak. Akhirnya bapak jadi Batak. Biadolah kita sesudahnya. Oras. Kebetulan masuk ke rahim orang, jangan bilang Cina, aku tak tahu. Cina cuma bisa ayah kencong-kencong mah. Jadi kita tidak pernah minta. Malaikat tidak pernah bawa kertas. Lalu dia bertanya, what do you want? Kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina? Enggak ada. Makanya kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Betul? Karena dia tidak pernah minta jadi apa. Ustaz Somad, ya, seandainya Ustaz dulu diminta, malaikat nanya, hai Abdul Somad, kau mau jadi orang apa? Aku mau jadi ya begini aja. Banyak orang mengatakan, Ustaz, seandainya malaikat bertanya, kau mau jadi orang apa? Aku mau jadi orang Amerika, Pak Ustaz. Kenapa kau mau jadi orang Amerika? Aku mau putih, Pak Ustaz. Karena aku sudah pakai skincare 3 merek, aku putih. Dia lupa, padahal orang Amerika terbang lewat 12 jam, naik pesawat, tiketnya mahal, bayar hotel, pergi ke Bali, berjemur di pantai supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Yang paling indah adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling indah. Maka ketika kita ditakdirkan jadi orang Jawa, jadi orang Sunda, kumaha atuh dama. Ketika ditakdirkan menjadi orang Bugis, menjadi orang Banjar, menjadi orang Melayu, maka kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kita bersilaturahim hari ini. Mudah-mudahan kalau kita sadari ini semua, kita bersaudara, bersaudara di kota Bangun, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Yang punya usaha kaos sablon, tulis di belakang, bersaudara di kota Bangun, bertetangga di surga. Tapi baju yang model begini jangan dibawa sholat Jumat. Sholat Jumat terlambat pula itu. Tengok kawan semua, ceramah Ustaz Somad nih kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang iya. Salatullah, salamullah. Yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan. Yang tak ada senternya, tolong beli senter sebentar. Banyak aku tengok jual-jual senter tuh, aku lagi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yazid habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah. Cukup.
Sebentar kali Pak Ustaz, lama-lama Pak sakit ya. 3 kali ayun udah cukup. Yang kucakapkan ini betul apa tak betul? Betul kata orang. Lagi Pak Ustaz gitu. Cukup lah itu untuk upload di TikTok. Upload di TikTok, upload di FB, upload di Instagram, upload di Twitter, upload di YouTube, masukkan ke grup-grup WhatsApp, tunjukkan begini orang Kota Bangun pengajian bersolawat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Oh, ini drone, kamera ini di atas. Lambaikan tangan. Gitu. Gitu caranya mengusir, pergi dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita bersilaturahim, kita berpikir. Karena kalau satu kepala, satu yang dipikirkannya. Tapi kalau kita berkumpul ramai, apa yang bisa kita lakukan ke depan? Masjid sudah selesai. Berapa duit membangun masjid nih Pak Kiai? Masjid Kota Bangun dibangun. Kota Bangun dibangun. Masjid Kota Bangun didirikan dengan dana 12 miliar. Allahu Akbar. Jadi kalau masjid di tempat lain membangun 2 miliar, tapi di tepi jalan ada ibu-ibu pakai masker membawa tangguh untuk menampung duit 2.000 yang dilemparkan supir truk, maka datang kalian belajar ke Kota Bangun, belajar bagaimana bisa membangun masjid yang megah, menaranya 4, luar biasa. Kenapa pengajian Ustaz Somad tidak dibuat di masjid? Karena masjid yang besar itu pun tak muat menampung masyarakat malam. Seandainya, jangan tepuk tangan, masih banyak lain ceritanya. Seandainya di bawah ini semua jamaah ini masuk ke dalam, meletup masjid yang besar itu. Begitulah hebatnya Kota Bangun. Memang tak salah namanya ini, memang sesuai bangun. Jadi kalau ada daerah-daerah lain pasti tanya, kok kampung kau dari mana? Kampung aku suka membeli. Pokoknya lemas saja bawaannya. Tapi di sini adalah Kota Bangun, semangat semua. Bapak-bapak yang selama ini letoy, lesu, lemah, loyo, datang kalian ke Kota Bangun. Insya Allah, aku pun yang mengantuk jadi bangun semangat. Mudah-mudahan nama adalah doa, maka nama itu sangat penting. Nama adalah semangat, nama adalah spirit. Dengan Kota Bangun ini, dia betul-betul menjadi kota, dia betul-betul membangunkan masyarakatnya, menjaga persatuannya, sehingga ada yang mau dibuat ke depan. Apa yang akan dibangun? Yang dibangun adalah masjid. Masjid sudah selesai, orangnya berjamaah ke masjid. Alah, Ustaz Somad itu cerita jamaah ke masjid. Kami nunggu dia tadi maghrib nggak datang, isya nggak datang. Saya tidak ke masjid itu karena dilarang panitia. Mana ada panitia melarang Ustaz? Tim Ustaz Somad ngasih tahu, kita ini kan musafir Pak Ustaz. Jadi yang wajib itu yang mukim. Itu alasan pertama. Alah, nyari-nyari alasan aja. Yang kedua, kalau sampai saya masuk ke masjid tadi, akhirnya tak jadi sholat berjamaah. Kenapa? Asik berfoto aja jamaah. Satu dapat, satu tak dapat, akhirnya cemburu, akhirnya berkelahi, akhirnya rusak silaturahim. Maka untuk demi amannya, maka Ustadz sholat disediakan sajadah, disediakan tempat. Maksud hati tadi mau jamak takdim, jamak qashar, maghrib dengan isya. Saya pun langsung tulis Gontor 7 Google Map, tengok 85 km. Kebetulan saya ikut pendapat ulama yang 89. Kalau kebetulan saya ikut pendapat yang 82, sudah bisa jamak qashar saya tadi. Tapi karena saya selalu ceramah 88, sekian, genapkan 89. Kalau payah ingat 89, siji loro 3 4 5 6 7 8 9 90 km. Pas ditengok Google, emang melambai juga lagi orang nih. Tak selesai melambai. 85 km, berarti belum bisa. Hai Abdul Somad berbisik juga di dalam hati.
Apa kata hati di dalam? Allah, 82 kan bisa Somad. Kenapa nunggu 89? Tapi dalam hati kecil juga berkata, selama ini kalau kau ceramah untuk orang 89, kenapa pas untuk kau pilih 82? Mau mencari kesempatan? Hanya karena tidak mau sholat isya lagi, hanya mau cepat jamak. Maka Ustadz Somad juga walaupun Ustadz ada berbisik-bisik di dalam, tetap ada. Bukan berarti kalau sudah Ustadz tak ada setan yang menggoda. Jadi Ustadz tetap digoda setan? Iya. Ada setan yang berani goda, setannya Ustadz juga. Dari Kairo juga. Lulusan dari Universitas Fir'aun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap masih ada. Sampai kapan setan berbisik? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti berbisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa yang perlu kita lakukan? Bangun masjid sudah selesai. Bagaimana menarik jamaah ke masjid? Akhirnya ditariklah jamaah ke masjid dengan cara membuat grup hadroh anak-anak muda, supaya ketika mau acara pengajian orang tahu, oh ini ada pengajian di masjid. Dari mana kau tahu? Ada kedengaran grup hadroh anak-anak muda. Apa nama grup hadroh anak muda? Belum ada namanya. Wah, perlu dibuatkan namanya, karena kalau tidak bagaimana ibu-ibu nanti mau ngundang, mereka mau menikahkan, Allah mau tampil tersebut menikahkan suaminya, mereka mau menikahkan anaknya, mau ada acara walimah, mau ada acara akikah, mau ada acara khitan, mau ada acara pesta, ngajinya sudah ramai, masjidnya sudah bagus, tablik akbarnya sudah meriah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, rok pendek, lagu dangdut, penyanyinya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Banyak atuk-atuk naik darah tinggi meninggal kontal di tempat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau acara walimah, undang grup hadroh. Mau acara nikah, undang grup hadroh. Mau acara apapun, grup hadrohnya di mana? Datang ke Kota Bangun. Grup hadroh namanya menyusul belakangan insyaallah. Ibu-ibu siap mengundang grup hadroh? Dari bunyinya nggak siap. Bapak-bapak siap? Terpaksa. Ada pula grup Marawis. Ini grup Marawis apa namanya, Bu? Hah? Amanah. Masya Allah. Kalau mau mencari perempuan yang amanah, itu orangnya. Mereka tidak mau di tempat yang terang, karena khawatir wajahnya ditengok laki-laki yang tak mahram. Begitu cara membela panitia, kenapa nggak dipasang lampu di situ? Mereka adalah perempuan yang amanah, menjaga kehormatan dirinya, suaminya, keluarganya, anaknya. Kalau perempuan punya ayah, ayahnya bertanggung jawab. Perempuan punya suami, suaminya bertanggung jawab. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga itu? Yang tidak masuk surga itu kata Nabi, dayus, pakai D, dayus, bukan gayus. Mohon maaf Pak Gayus, jangan tersebut. Dayus, siapa itu dayus ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya walau sedikit pun. Ini kita jaga semuanya. Apa yang perlu kita lakukan ke depan? Anak-anak muda dibuatkan grup hadroh, ibu-ibu dibuatkan grup marawis, pengajian sore. Di Kota Bangun masih ada wirid yasin, masih ada tahlilan, masih ada maulidan, masih ada barzanji, masih ada simtud doa. Ini untuk menyelamatkan semuanya. Itu namanya aja. Casingnya Isra Mi'raj, casingnya tahun baru hijrah, casingnya tahlilan, casingnya yasinan, tapi isinya adalah menjaga persatuan. Isinya apa? Baca Quran, sambutan, zikir, doa, tausiah. Nggak ada perbuatan maksiat di dalamnya. Isra Mi'raj, sambutan, baca Quran, tausiah, zikir, doa, maulid, baca sirtul durab, dia ulami, dibai, barzanji, burdah, tausiah, makan kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kabarnya malam ini pulang dari acara ini akan ada acara makan bersama.
di rumah masing-masing. Jangan beratkan panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya kalau kita mati kita membawa amal soleh. Tuh yang mewakafkan masjid 12 miliar mati insya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Yang sudah meninggal insya Allah mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Grup Marawis, grup Nasyid, grup Sholawat, itu siapa yang membentuknya pertama kali, yang merekrutnya, yang melatihnya, yang membeli gendangnya, iramanya, pukulannya, sound systemnya. Apa yang perlu kita lakukan ke depan? Maka ini perbuatan-perbuatan baik semuanya insya Allah. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai amal soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah waktu. Siang 12 jam, malam 12 jam. 12 tambah 12 24. 24 dibagi 3 8. Memang kalau udah malam gini payah ngitung memang. 12 siang, 12 malam, 24. 24 bagi 3 8. 8 jam tidur. Kata dokter, kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit lemah, loyo, lunglai. Ada kawan saya Pak Ustadz, tidurnya tetap lelap, makannya lelap, makannya kenyang, bawaannya mau mati juga. Itu memang udah dekat sakratul maut. 8 jam tidur, 8 jam kerja, PNS, ASN, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 8 jam, 8 tambah 8 habis 16, tinggal 8 lagi. Yang 8 ini kemana? Kalau zaman dulu 8 jam nanam padi, membajak sawah, nanam sawit, nanam karet, ternak ayam. Sekarang 8 jam hilang. Untuk apa? Scroll. Untuk apa? Update status. Untuk apa? Internet, Twitter, Netflix, parabola, sinetron, drama Korea, kabikam, coach hotai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia umurnya macam umur Nabi 63 tahun, sepertiganya dipakai untuk tidur, berarti tidurnya 21 tahun tidur. Kerja 8 jam, 21 tahun kerja. Lalu yang 21 tahun lagi kemana? Kita tak tahu kemana habisnya. Insya Allah amal kita malam ini yang datang tadi jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jamnya itu bernilai amal soleh ibadah insya Allah. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan yang biasa menjadi luar biasa. Betul? Apa yang betul? Makan itu kan biasa. Ayam pun makan, kucing pun makan. Tapi ketika disebut nama Allah, makan menjadi ibadah. Allahumma lakasumtu. Masuk toilet, semua masuk toilet. Orang Islam masuk toilet, orang kafir masuk toilet. Sapi tak ada masuk toilet. Buang air besar, buang air kecil. Tapi ketika disebut nama Allah, maka masuk toilet menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Menjadi ibadah. Tapi yang gara-gara ini lama betul di toilet, nanti ditanya, "Bang, kau masih di dalam?" "Aku masih ibadah." Menikah adalah ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Mudah-mudahan yang belum berjodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Kuat kali amin. Yang bilang amin itu kuat. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah susun paku. Amin. Mudah-mudahan aminnya itu untuk anak cucunya dapat jodoh yang baik-baik insya Allah. Amin.
Bagaimana masyarakat Kota Bangun bisa datang ramai macam ini? Ini pastilah suaminya soleh, istrinya solihah, insyaallah. Amin ya rabbal. Tadi kata Ustaz Somad, istrinya solihah maka datang pengajian. Oh iya, kalau tidak mungkin istrinya solihah, mana mungkin istri suaminya datang? Kalau tidak mungkin suaminya soleh, mana mungkin istrinya datang? Pak Ustaz, itu tidak semuanya suaminya baik. Istrinya aja yang datang itu Pak Ustaz, suaminya tak ada yang datang. Loh, mana suaminya? Tadi suami saya udah izin Pak Ustaz, yang aku mau pergi pengajian ya. Siapa Ustaznya? Ustaz Somad. Apa gila? Aku suka juga dengan ceramah dia, tapi online. Pergilah, pergi. Abang tak ikut, abang mau main gaplek pula sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Amin. Dibukakan Allah hati pikirannya untuk ikut sholat berjamaah ke masjid. Amin. Udah kita doakan rame-rame tak juga terbuka. Bukakanlah pintu yang lahatnya ya Allah. Perhatikan Pak. Begitu ku katakan tadi, bukakanlah pintu yang lahat, tidak satu pun dari mereka mengaminkan. Itu membuktikan walaupun mereka di rumah galak, cerewet, tapi hati mereka sangat lembut. Udah kalian tengok tadi kan? Mereka aminkan juga, cuma dalam hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Siapa di antara kita ini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Ada 3 yang tak berdosa. Pertama, orang tidur. Orang tidur tak berdosa. Yang kedua, anak kecil. Anak kecil tak berdosa. Yang ketiga, orang gila. Orang gila tak berdosa. Ustaz, kenapa orang gila itu kalau sudah sembuh jarang bisa diterima orang tuanya? Kenapa jarang diterima oleh keluarganya? Kenapa masyarakatnya tak bisa menerima? Karena waktu dia sudah sembuh pulang, pas ada acara pesta, dia nyanyi. Judul lagunya, Aku Masih Seperti Yang Dulu. Jangan cepat menghukum orang. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Semua orang pernah silap, salah, dan berdosa. Kullu bani Adam, semua anak cucu keturunan Adam, khata'un. Mereka pernah buat silap, salah, dan dosa. Masa Ustaz Somad ada salahnya juga? Masa Ustaz Somad ada dosanya juga? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita yang ramai di Tanah Lapang, Kota Bangun ini, siapa yang paling banyak salahnya? Makanya sebentar lagi berhentilah pun cakap. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu kita yang lalu habis di warung kopi, kalau waktu kita yang lalu habis minum khamar, kalau waktu kita yang lalu habis main judi, mudah-mudahan waktu yang akan datang tidak ada lagi yang buat dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ramai ini? Banyak yang main slot. Kenapa ramai ini? Banyak yang buat maksiat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perempuan yang pelakor, kalau ada laki-laki yang gatal, kita sambal belacan. Setuju? Oh, setuju orang. Hati-hati kalian. Kita bukanlah hakim yang menghukum. Kita adalah hamba yang selalu minta maaf kepada Allah. Pulang dari sini, mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu minta ampun kepada Allah, insyaallah. Tsumma yastaghfirullah. Setelah itu dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampunkan dosanya malam ini insyaallah. Mandi, wudu, sholat sunat taubat, tidur, hidup besok pagi, berarti Allah kasih kesempatan untuk beramal soleh. Mati malam ini, insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau saya malam mau tidur, selalu saya berpikir, jangan-jangan ini malam terakhirku. Aku ingin malam terakhirku ini ada kenangan yang indah, sehingga ketika orang bertanya,
Ustaz Somad kemarin waktu sebelum mati itu apa dilakukannya? Dia ceramah terakhir kali di Kota Bandung. Besok kalau bisa, besok adalah hari terakhir. Maka kalau itu ditakdirkan Allah hari terakhir, maka hari terakhir baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada tetangga, baik kepada sahabat, panitia-panitia yang memasang lampu, sound system, tenda, karpet semuanya. Ini karpet masjid nampaknya dipinjam, tolong habis acara pulangkan. Maka insya Allah semuanya dibalas kebaikan, dosa-dosanya diampunkan Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua perbuatan kalau disebut nama Allah maka dia berubah menjadi adat, dari adat menjadi ibadat, dari kebiasaan menjadi ibadah, bekal menghadap Allah. Itulah kenapa semuanya dengan bismillah. Protokol bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Jadi besok pagi kalau mau manen bismillah, mau merunding bismillah, mau pupuk bismillah. Kalau ada orang nanya gimana kabarnya sawit siang berapa pupuk, bismillah. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Itu masalahnya. Tanpa pula tidak. Bismillah, dengan nama Allah, tawassalna billah, kami mohon kepada Allah dengan nama Allah. Kalau disebut nama Allah, orang yang sedih menjadi bahagia. Kalau disebut nama Allah, orang yang takut menjadi hilang takutnya. Ketika orang naik pesawat, orang kaya, tentara, polisi, pejabat, ASN berseragam, ketika pesawat itu lewat awan turbulensi, semuanya hilang. Ketika pesawat jatuh, semuanya berkata Allahu Akbar. Ustaz tahu dari mana? Rekaman black box, kotak hitam yang tertangkap masuk ke dalam laut, yang di hutan diputar balik. Apa kalimat mereka terakhir sebelum pesawat itu jatuh? Semuanya berteriak Allahu Akbar. Enggak ada pernah, semuanya berkata Allah Maha Besar. Tak ada yang bercerita sawitku besar, tak ada cerita mobilku besar, tak ada cerita biniku besar. Yang selalu disebutnya adalah Allah Maha Besar. Dia hanya kecil, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz Abdul Somad sekarang berada di atas pentas, Ustaz yang paling tinggi, kami di bawah, anak-anak muda Adra. Ustaz yang paling tinggi di atas, lebih tinggi dari DPR, lebih tinggi dari DPD, lebih tinggi dari Babinsa, lebih tinggi dari Babin Kaptimmas. Karena aku ceramah, aku paling tinggi karena berdiri. Habis 1 jam acara turun ke bawah, semuanya akan turun ke bawah. Yang di bawah akan naik ke atas. Siapa? Panitia gulung karpet. Yang di atas akan turun ke bawah. Itu memang sudah sunnatullah. Yang sekarang pejabat, berkuasa, orang kaya, sakit, tua, mati, turun ke bawah, masuk ke liang lahat. Anak muda yang lari-lari di bawah akan naik ke atas. Regenerasi. Maka kita siapkanlah anak-anak yang soleh, bukan soman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kasih satu contoh. Contohnya apa? Laga ayam. Laga ayam, judi, taruhan. Lalu kemudian Ustaz Somad ceramah. Innamal khamru, khamar, sabu-sabu, narkoba,
minuman keras, wal maisir, judi, laga ayam, game online, slot, haram. Yang main judi nggak ada di masjid, Pak Ustaz. Yang laga ayam nggak ada di masjid. Kalaupun ada, dia tertidur. Ustaz berapi-api ceramah. Yang bisa melarang bukan Ustaz. Lalu siapa yang bisa melarang? Orang yang punya kekuasaan. Siapa? Kalau level Kabupaten Kampar, DPRD. Kalau Provinsi Riau, DPRD Provinsi. Kalau cuma Kampar, ya kecamatan-kecamatan. Tapi kalau dia duduk di provinsi, satu Provinsi Riau bisa dijaga. Tapi kalau sampai duduk di Senayan, maka insya Allah keluarlah undang-undang. Kalau di kabupaten, kota, kabupaten, provinsi, peraturan daerah. Ustaz Somad yang ceramah, kumpulkan uang, santuni anak yatim, fakir miskin, paling 2-3 orang. Tapi kalau dengan peraturan, undang-undang, perda, anak yatim bebas uang sekolah, setuju? Bisa atau tak bisa? Bisa. Dengan satu tanda tangan mengalahkan 1000 fatwa, dengan satu perda mengalahkan 100 ceramah dan tausiah. Tapi jangan saling menghina. Bapak Repol di parlemen, Pak Edwin di Senayan, mereka tidak pernah ngejek. Apa tuh Ustaz Somad? Sama-sama dulu kami kuliah, di ceramah aja ke masjid. Orang di masjid itu kan udah baik, tapi saya pun juga tidak bisa nyalahkan. Apa tuh mereka di parlemen? Cuman sidang-sidang aja. Mana hasilnya? Tidak tahu entah siapa nanti yang mulia di hadapan Allah. Yang ceramah belum tentu mulia. Boleh jadi kemuliaan adalah bagi orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah tausiah, tidak pernah kultum, tapi keputusannya berpihak kepada masyarakat. Anak tidak mampu, orang susah, fakir miskin ditanggung oleh negara. Dari mana? APBN, APBD. Siapa yang mengatur? Maka dipilih orang yang adil dan amanah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak, kita tidak tinggal di kerajaan Indragiri, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu, kita tidak tinggal di kerajaan Pasai Aceh, kita tidak tinggal di kerajaan Demak, Jawa. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Orangnya dipilih berdasarkan demokrasi, bukan demonstrasi. Demokrasi. 5 menit di dalam kotak suara berpengaruh 5 tahun ke depan. Saya yakin dan percaya orang Kota Bangun sawitnya luas-luas, amin. Duitnya banyak-banyak, amin. Buktinya 4 menara masjid 12 miliar. Kalau ada yang main sogok, main duit, gak laku di sini. Betul? Tadi bunyinya gak ragu juga sih. Kalau ada orang di sini main duit 100.000, mana main? Kau ngasih berapa? 100, mana paten? Gitu. Tak laku di sini 100. Kalau ada yang ngasih 10 juta, aku telepon Ustaz Somad dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin kata Ustaz gak boleh ngambil duit. Tak boleh. Tapi ini 100 juta Pak Ustaz. Kita istiqoroh dulu. Sekali haram tetap. Kalau ada yang bagi-bagi, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa kalian setuju? Duit haram kasih ke anak, dikasih ke bini. Jadi kemana duit haram nih Pak Ustaz? Serahkan ke masjid yang mau pembangunan, serahkan ke fakir miskin, serahkan ke anak yatim, serahkan ke panti jompo, serahkan ke pembangunan maslahat orang banyak, serahkan kepada umat yang membutuhkan. Tapi jangan pula sebutkan, Assalamualaikum Pak Kiai, ini ada duit haram nih sini. Saudara yang dimuliakan Allah, Allahumma aghnina bi'alalika an haramik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram, insyaallah, amin. Orang Islam takut makan babi, orang Islam takut makan anjing. Tapi kalau makan duit haram, antam kromo, riba sendi, bantai saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari yang haram-haram ini, insyaallah, amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
ya habibi salam alaika. Kenapa suara Ustaz Somad tiba-tiba hilang? Saya mau mendengar jamaah ini masih semangat atau nggak semangat? Masih semangat? Tadi saya berdiri di sini jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Yang baru saya sampaikan 3, 2 lagi masih ada. Kalau saya sampaikan 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Masih semangat? Aku tak sanggup. Besok pagi ada tausiah di Kabupaten Kampar pagi jam 8 kami berangkat dari Limbo Panjang. Tapi saya selesaikan juga yang 2 ini. Yang keempat adalah jangan sampai tidak berusaha. Mesti ada ikhtiar. Itu kacang sama air putih di depan saya disiapkan panitia untuk siapa? Untuk saya. Dari mana Ustaz tahu? Saya nebak aja mas. Dikasih kacang, dikasih air putih untuk saya. Apalagi ini lengkap mah. Untuk saya dikasih. Tapi kalau saya tidak berusaha tadi membuka plastiknya, membuka kulitnya, apa namanya? Mangap. Apa mau dia masuk ke mulut? Tidak. Allah kasih saya pikiran, Allah kasih saya mata, Allah kasih saya tangan. Ketika mata melihat, pikiran bergerak. Kacang itu kacang, kacang. Tangan bergerak, ambil. Tapi saya tidak sombong karena mata pinjaman Allah, tangan pinjaman Allah, pikiran pinjaman Allah. Sebelum masuk saya baca nama Allah, Bismillah. Setelah kenyang saya katakan Alhamdulillah, dan saya katakan La haula wala quwata illa billah. Ada tanah, ada bibit sawit, gali, tanam, mesti ada usaha. Jangan sampai ada tanah kosong. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa ribut hari ini? Oh, ada yang menghalangi layar tancap. Matilah. Saya heran. Saya tengok yang sini kemari semua ngadap. Yang itu kok nggak ngadap kemari? Rupanya nengok layar. Kalau saya di layar ini tergantung angin. Kadang-kadang lonjong dia. Kadang-kadang lebar dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti ada usaha. Kita bukan Jabariyah. Jabariyah tidak ada usaha sama sekali. Tidak ada ikhtiar sama sekali. Ini nanti bisa saja terjadi. Membawa-bawa agama tapi sebenarnya tidak mau berusaha. Besok pagi kalau ada suami di kota bangun tapi tak bangun-bangun. Kalau ditanya sama istrinya, "Bang, abang nggak manen sawit?" Serahkan pada Allah. Rezeki tak kemana. Ibu jangan marah, ibu jangan ceramah, ibu jangan ngamuk, ibu diam aja. Nanti jam-jam 1 dia mulai bertanya, "Ma, mana makan siang?" Disitulah saatnya ibu membalas. Serahkan pada Allah. Mesti ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah negeri ini kalau diam, tidak ada usaha untuk perubahan kepada yang lebih baik. Betul? Kuntum, kamu khairul umat yang paling baik. Syaratnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Mari sholat, jaga persatuan, jangan kelahi, jangan bertengkar, jangan hancur. Menang jadi arang, kalah jadi kamu. Perang itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kita tolong menolong. Ustaz Somad jangan diundang, itu Ustaz provokator, Ustaz keras. Ustaz Somad itu lembut, sound systemnya mantap, itu maka suaranya kencang. Betul Bapak Ibu? Bukan tak bisa saya suara lembut, bisa. Marilah jaga persatuan. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ceramah ini pun bagian dari usaha supaya masyarakat bangkit, bergerak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila. Takbir. Takbir untuk apa Pak Ustaz? Usir setan. Jadi kalau ada orang marah sama takbir berarti enggak ada, saya bilang gitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bapak-bapak bawang golok, tolong arahkan itu toa atas itu, jangan lagi ke rumah saya. Ngadu ke saya, Ustaz, gimana nih Pak Ustaz? Saya bilang, nikatnya di ruqyah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjaga negeri ini sama seperti kita dalam perahu. Perahunya besar, ada satu yang berada di lantai 3. Nyaman, tenang, adem, ayam, tentram, kenyang, senang, lenang, tenang. Yang bawah, yang membakar mesin uap, berkeringat, berpeluh, ada satu yang nakal, dia lubangi perahu, bolong, masuk air. Yang atas diam saja. Pertanyaannya, kalau air masuk, yang tenggelam bagian bawah atau atas ikut? Atasnya ikut sekalian. Kalau kita mau menyelamatkan, maka jangan diam, mesti bergerak. As-sakitu anil haq, diam melihat kebatilan. Setan ahras, maka dia adalah setan yang bisu. Jangan jadi setan yang bisu, mesti ada bergerak. Fi kulli harakah barokah, dalam setiap gerak ada barokah. Ada orang minum khamar, ada orang berjudi, ada orang berzina, diam, berarti kita sudah mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapor ke Pak Babinsa, lapor ke Babin Kaptipmas, lapor ke Pak Kiai, lapor ke Nenek Mama, lapor ke Ketua Adat. Kami sudah lapor Pak Ustaz. Terus orang tuh bermain judi juga Pak Ustaz. Tidak akan mungkin satu umat ini dalam kesesatan. Itu sudah dikatakan Nabi Muhammad SAW. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku bersatu dalam kesesatan. Yang terakhir, yang kelima adalah puncak dari segalanya, ad-du'a silahul mu'min. Kita boleh berusaha, tapi puncaknya adalah doa. Tadi ada orang sahabat saya mau WA saya, Ustaz Somad, kita ini udah lebih 40 tahun, kita ini lagi umur jelita Ustaz. Jelita itu artinya jelang 50 tahun, tapi ibadah kita masih ecek-ecek, sholat kita masih belum khusyuk, sedekah kita masih belum seberapa. Saya jawab, saya tidak pernah merasa sudah beramal. Saya menganggap amal saya itu belum ada apa-apanya, seperti debu tepung yang diletakkan di tapak tangan, dihembus dengan nafas yang kuat, tak ada apa-apanya. Kita tidak pernah menganggap amal kita itu hanyalah bagian dari pengabdian ibadah kepada Allah. Kita selamat karena doa orang baik. Saya selamat bukan karena sholat saya selamat bukan karena zikir saya selamat bukan karena baca Quran saya selamat karena doa saudara saya dari Kota Bangun, insya Allah, amin. Tapi jangan gara-gara ini besok gak sholat, besok dibangunkan sama istrinya, bang sholat. Kita selamat bukan karena sholat kita. Sholat itu perintah Allah. Masalah engkau sholat tak sholat, sorga tetap diciptakan Allah, tapi sip dan neraka banyak yang kosong guys. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sombong tidak mau berdoa. Doakan supaya Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doakan supaya menjelang pemilu Indonesia aman, damai, jangan ada kerusuhan. Doakan supaya terpilih wakil-wakil rakyat, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden wakil presiden, orang yang adil dan amanah, putra terbaik Indonesia insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis mari kita sama berdoa. Tadi dimulai jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 pas. Di mana-mana Ustaz Somad tausiah 60 menit. Di Kota Bangun inilah 75 menit. Kenapa berlebih? Karena minumannya lebih dari 1 botol. Ala hadhihi niat, untuk niat yang baik-baik, untuk Indonesia, untuk Riau, untuk Kabupaten Kampar, untuk Kota Bangun, untuk keluarga kita, untuk anak istri, untuk jiran tetangga. Ala hadhihi niat, alfa